Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C0225158, ruangan 12. Di sini saya akan mempresentasikan perpajakan kedua, materi kedua dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dengan 4 materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, subjek dan objek PPh pasal 21, PTKP PPh pasal 21, mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21, kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, subjek dan objek PPh pasal 21. Subjek pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri. Contohnya, pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Yang bukan subjek pajak PPh pasal 21 yang tidak termasuk dalam golongan subjek pajak ialah pejabat perwakilan diplomati dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak PPh pasal 21 yang menjadi objek pajak PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atas oleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang bukan objek pajak PPh pasal 21 termasuk ke dalam golongan objek pajak adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, iuran pensiun, zakat, dan beasiswa. Materi yang kedua, PTKP PPh pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh seorang wajib pajak. Menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan PMK, PTKP mencakup jumlah pemasukan wajib pajak yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Besaran penghasilan kena pajak atau PTKP masing-masing wajib pajak jelas berbeda, menyesuaikan jumlah pendapatan masing-masing dan mengikuti aturan yang tercantum. Aturan terbaru menetapkan bahwa PTKP untuk wajib pajak pribadi adalah sebesar 54 juta dalam setahun atau 4.500.000 rupiah per bulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendapatan di bawah atau sama dengan 4.500.000 per bulan akan dibebaskan dari pungutan PPh 21 sebab jumlah pendapatan tersebut dalam 1 tahun tidak melebihi ambang batas PTKP. Materi yang ketiga, mekanisme PPh pasal 21. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Yang kedua, ketika seseorang memperoleh gaji atau honor atau tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang bersangkutan berpotensi menjadi subjek pajak PPh pasal 21. Oleh karenanya, jika Anda seorang karyawan, sangat mungkin mengalami potongan pajak ini setiap bulannya. Yang keempat, aturan detail tentang pemotongan PPh pasal 21 dapat kita temukan pada Peraturan Direktur Jenderal nomor Peraturan 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Tarif pemotongan PPh pasal 21 didasarkan pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Penghasilannya itu sebagai berikut. Penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta rupiah dengan tarif 5%,
50 juta sampai 250 juta rupiah dengan tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, lebih dari 500 juta dikenakan tarif 30%. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20%. Misalnya, tarif semula 5%, jika yang dipotong tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongannya 5% tambah 20% dikali 5%, sehingga sama dengan 5%. Materi yang keempat, kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Kewajiban pemotongan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Yang pertama, wajib mendaftarkan diri ke KPP. Yang kedua, wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotongan pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak. Yang keenam, wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. Yang ketujuh, wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.